Tetapi Paskah juga pengalaman akan kita yang bangkit dari keterpurukan kita, dari kegagalan-kegagalan kita, dari pengalaman gelap dalam hidup kita. Kita pun juga diajak untuk bangkit. Maka mari kita bersyukur atas Yesus yang bangkit ini dan kita rayakan dengan penuh sukacita. Untuk itu kita masuk dalam peristiwa penyelamatan ini dengan kening sejenak, menyadari kerapuhan keberdosaan kita. Jadi nih, kalau untuk perayaan Paskah tahun ini menurut Uskup gimana? Ya, perayaan Paskah tahun ini kan berarti sudah dipersiapkan sejak 4 minggu sebelumnya ya. Karena perayaan Paskah kan baru hari ini. Ya. Jadi perayaan Paskah dalam Gereja Katolik dipersiapkan dengan masa Prapaskah. Masa Prapaskah itu 4 minggu sebelum Paskah. Nah, dalam minggu terakhir itulah yang disebut Pekan Suci, mulai dengan hari Minggu di mana Yesus diperingati masuk ke Yerusalem, disambut dengan lambaian sorak-sorai palma. Ya, seperti itu. Itu namanya Minggu Palma. Lalu kita memasuki Pekan Suci di mana itu pekan yang sangat menentukan, sangat berperan dalam kehidupan Yesus sebagai penyelamatnya, sebagai penyelamat, di mana dia memang mengadakan perjamuan Ekaristi, mengadakan imamat, kemudian juga memberikan perintah baru kepada para murid untuk saling mengasihi. Kemudian memang lalu hari Jumatnya itu Jumat Agung kan Yesus itu wafat. Kita kenangkan juga. Tapi dalam Gereja Katolik kalau memperingati Paskah itu bukan sekedar memperingati yang terjadi dulu, karena bagi iman Katolik Kristus itu bangkit dan sekarang dia hadir hidup di dalam semua orang yang dibaptis dan juga di dalam gereja, bekerja di dalam gereja, menemani umat, dan juga terus-menerus direnungkan sabdanya, dirayakan kehadirannya dalam Ekaristi, dalam Misa Kudus, ini istilah. Dan namanya adalah kepedulian gereja terhadap ekonomi yang berbela rasa. Ekonomi yang berbela rasa. Lalu semakin bertobat, semakin berbela rasa. Itu. Jadi semakin bertobat karena ini membutuhkan bela rasa untuk banyak penderitaan saat seperti ini. Entah karena kemiskinan, entah karena sakit, entah apa, dan juga karena kekurangan obat dan sebagainya, itu kan membutuhkan dari masa Paskah itu untuk merenungkan bagaimana kita dapat juga dengan pertobatan itu mengungkapkan dengan bela rasa terhadap sekitarnya yang perlu dibantu. Maka itu dibuat oleh lingkungan-lingkungan membantu juga yang tidak Katolik. Itu yang dibuat. Itu untuk tahun ini kita memperhatikan itu, dan juga menindaklanjuti harapan dari Paus ya, agar gereja itu menampilkan sikap kemanusiaan yang dirasakan, karena kan banyak penderitaan, banyak perang, banyak gempa bumi, bahkan di Indonesia ini terjadi terus kan gempa bumi itu, bahkan juga ada terorisme yang bahkan pada Pekan Suci ini terjadi di Gereja Katedral Katolik di Makassar. Bahwa kebanyakan
umat paroki di Keuskupan ini banyak tinggal di desa-desa. Jadi masih bisa menanam apa saja untuk makan. Tapi terutama yang di kota ini, yang pekerjaannya harian seperti itu pasti berat. Rumahnya kecil, sehingga anak-anak juga tidak bisa ambil jarak seperti diharuskan. Itu lalu bapaknya juga kehilangan pekerjaan, nah itu yang mengalami kesulitan. Dan juga pastor-pastor juga mengalami kesulitan untuk mengunjungi yang sakit apalagi yang kena COVID. Itu, tapi itu kan ketika pastor tidak bisa mendampingi begitu, ya juga merasa kasihan sama umat yang menderita seperti itu. Yang juga tidak bisa ditunggu oleh keluarganya sendiri. Bahkan kalau memang Tuhan menghendaki sampai mati, itu kan juga suatu yang sangat menyedihkan sebetulnya. Kira kalau dari sudut umat menggereja begini ya, pengaruhnya untuk tidak bisa begitu saja bertemu tatap muka, kunjungan dan sebagainya. Itu pertemuan lingkungan untuk membahas kitab suci dan sebagainya tidak seperti dulu lagi. Itu dalam arti seperti itu. Tapi yang kedua juga kesulitan karena tidak terjadinya pertemuan seperti itu kan sulit untuk memikirkan kebersamaan dan membantu perkembangan paroki, pelayanan kepada anak-anak, pelayanan kepada orang tua, itu sangat terpengaruh karena itu. Tapi tentu saja untuk keluarga-keluarga yang miskin, yang hanya punya pekerjaan harian, gaji sehari untuk makan sehari, untuk membiayai anak yang harus sekolah, harus pakai harus punya HP yang memadai, itu kan juga biaya besar. Dan apalagi orang yang pekerjaannya harian dan kehilangan sekarang, rumahnya sempit, untuk ambil cara bagaimana, itu kan juga suatu yang suatu yang sangat memprihatinkan pengaruhnya terhadap mereka yang miskin. Semua ini dilewati dengan baik, tetapi ini kan masa pandemi ya, yang sudah 1 tahun kita dalam keadaan begini, hampir sulit untuk merayakan tatap muka seperti dulu. Walaupun pada hari Kamis, Jumat, Minggu ini juga cukup lumayan banyak yang datang, walaupun tetap mengikuti protokol kesehatan. Ada perbedaan yang paling terasa nggak saat pandemi ini, Uskup? Berbeda karena tidak semua keluarga dapat hadir tatap muka di gereja. Kalau ada pun, gereja-gereja sudah menentukan jarak-jarak, jadi sesuai dengan protokol kesehatan untuk tidak menyebarkan virus dengan adanya klaster seperti itu kan. Itu tetap dijaga. Tetapi kan ada gereja besar, ada gereja kecil, sehingga kalau gereja besar tentu muat lebih banyak, walaupun dengan penataan begitu. Gitu. Jadi ada perbedaan yang ke gereja dan tidak. Juga keluarga-keluarga kan ada yang punya orang tua, ada yang punya anak, jadi ada pengaruhnya bagi keluarga kalau mau ikut misa di gereja, walaupun dengan jarak-jarak sesuai dengan protokol kesehatan, kan mereka tetap kalau saya nanti membawa lalu pulang ke keluarga lalu menularkan pada orang tua saya yang sudah tua atau anak, itu kan menjadi kecemasan juga. Maka harus memutuskan itu. Tapi kan gereja juga memfasilitasi dengan live streaming misa atau ibadat dan sebagainya itu, sehingga masih terjangkau, walaupun juga banyak yang tidak terjangkau karena kondisi setempat, sehingga jaringan-jaringan komunikasi itu tidak selalu mudah
Itu. Oke. Jadi memang polisi keamanan berjaga ketat karena bukannya gereja, Mabes Polri aja diancam. Padahal itu pusatnya untuk keamanan. Jadi memang berbahaya betul. Jadi kita terpaksa juga tetap waspada, tapi juga tidak boleh takut karena tujuan terorisme ya supaya kita takut. Ya, gitu. Tapi ternyata hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini lumayan yang ke gereja, cukup banyak. Secara umum aman di seluruh gereja? Ya aman, karena dijaga. Kalau tidak dijaga kita tidak tahu. Tapi karena dijaga itu kan berarti bahwa negara ini tidak aman. Bahwa ada polisi banyak itu kan berarti tidak aman. Kalau aman kan tidak usah uang sembahyang dijaga dengan pistol, dengan senjata kan. Kita itu hanya sembahyang, tidak untuk perang. Jadi aman dalam arti karena dijaga itu memang betul. Tetapi bahwa dijaga itu tanda tidak aman ya benar. Kalau sudah aman mengapa dijaga? Dan ini bukan orang mau perang, ini orang mau sembahyang. Itu. Jadi tetapi bahkan ketahuan begitu banyak teroris yang terbongkar di mana-mana kan beberapa hari. Jadi menunjukkan bahwa negara kita ini masih dilanda oleh hal seperti itu yang membahayakan untuk bangsa ini. Bahkan perbedaan-perbedaan mau dihancurkan. Mabes Polri pun mau dihancurkan. Lalu mau jadi apa negara ini? Itu. Jadi kalau tanya aman, tentu karena dijaga. Tapi dijaga karena tidak aman. Kan? 24 jam atau saat acara aja? Penjagaannya 24 jam atau hanya pas sembahyang aja? Selalu ada kelilingnya. Tapi kalau ada acara pasti Standby. polisi ada. Tetapi juga tetap banyak orang muda Batak, orang muda Ansor, antar agama itu. Kemarin dulu datang ke sini untuk ikut berjaga. Ya, mudah-mudahan orang-orang muda antar iman ini bisa menunjukkan bahwa kita harus bersatu dalam perbedaan. Tetapi ya kelompok ekstrem ini ya seperti itu. Bahkan perempuan, bahkan suami istri dengan anak berani mati untuk mengepom bunuh diri supaya orang lain mati kan, coba. Itu kan sangat tidak manusiawi. Sangat tidak manusiawi. Akan membawa negara itu semakin kegelapan lah. Seperti itu. Tapi untung pemerintah cukup tegas, tapi tentu tidak boleh seperti ini terus. Gitu. Anjurkan kepada umat untuk saling berbela rasa, berbagi karena banyak orang yang perlu ditolong. Jadi maka kerjasama di lingkungan paroki membantu yang kekurangan dan sebagainya itu berjalan, terutama untuk makanan dan sebagainya. Dan saat ini untuk COVID itu juga kami mendapat bantuan banyak yang kita sebarkan ke rumah sakit, ke poliklinik, bahkan poliklinik bukan Katolik, apa itu kan kita sebarkan di sana. Dan untuk umat kita menggerakkan itu bantuan beras, bantuan apa itu kan cukup banyak itu. Cukup banyak para membantu mereka yang miskin. Ya tidak ada secara langsung curhat, tidak. Tetapi malah banyak yang datang, pasti ada yang merasa. Begitu pasti ada, tetapi kelihatannya lebih karena COVID ini. Karena buktinya bahwa justru hari Kamis, Jumat, Sabtu itu seperti Yosef itu sampai aula penuh, aula pasuran juga penuh, gereja
penuh, kemudian juga tempat dulu parkir itu juga dipakai untuk umat penuh juga, walaupun dengan cara kesehatan. Begitu. Tapi penuh. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Uskup, di Sumsel ini kondisinya kondusif gak sih? Ya, di Sumsel sudah berkumpul di sini semua, termasuk Kapolda dan sebagainya. Ya, mereka mengatakan bahwa Sumsel ini sejauh sampai sekarang itu kondusif. Tetapi tetap harus waspada, kata mereka juga. Kan juga teroris itu akan mencari peluang, tidak bisa dikurung seakan-akan di sana saja. Kalau lengah di sini, dimanapun akan terjadi. Itu. Kepada umat sekalian, tentu saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah itu kita merayakan kehidupan baru, kita merayakan terang Kristus yang hendaknya membuka mata kita untuk mencintai manusia, mencintai hidup. Jadi jangan membangun budaya kematian seperti teror ini kan menciptakan kematian dengan bunuh diri, tapi orang lain harus mati. Itu budaya kegelapan. Padahal Paskah ini Kristus datang memberi terang, memberikan hidup. Maka saya harap bahwa umat dengan merayakan Paskah menghargai hidup sesama, mencintai sesama, dan juga berani berkorban agar orang lain yang sedang banyak menderita ini bisa hidup dengan lebih baik. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.